Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas RB akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai deteksi kanker jinak dan ganas pada payudara dengan menggunakan CNN. Untuk anggota kelompoknya yaitu Zikra Maizi, Vistasari Afifah, Sifa Aulia, Desi Fitriani, Santi Aji Nur Hasanah, Auliani Fauziah, dan Rati Bismi Viola. Untuk pembahasan pertama mengenai kanker payudara akan dipresentasikan oleh Vista. Kepada Vista dipersilakan. Oke, kanker payudara itu merupakan pertumbuhan sel abnormal yang terjadi di jaringan payudara. Terdapat dua jenis kanker payudara. Yang pertama ada kanker jinak dan kanker ganas. Nah, untuk kanker jinak sendiri itu merupakan pertumbuhan yang bersifat kanker, tapi tidak menyebar ke jaringan tubuh. Sedangkan untuk kanker ganas itu merupakan pertumbuhan sel yang bersifat kanker, tapi dapat menyebar ke jaringan sekitar tubuh. Nah, kanker payudara ini biasanya kita dapat dideteksi dengan pemeriksaan khusus yang disebut dengan scanning. Selanjutnya untuk penyebab dan gejalanya, untuk penyebab utama itu biasanya adalah mutasi genetik yang dapat diwariskan. Selain faktor genetik, ketidakseimbangan hormon juga dapat meningkatkan resiko kanker payudara, gaya hidup tidak sehat, serta paparan radiasi, terutama radiasi sebelum terapi radiasi sebelumnya. Nah, juga dapat memicu perkembangan kanker. Nah, salah satu gejala kanker payudara itu adalah benjolan di payudara yang terasa keras, tidak nyeri, dan tidak berpindah tempat. Juga berubah bentuk atau ukuran payudara serta perubahan tekstur kulit. Selanjutnya ada scanning mamografi. Nah, untuk scanning mamografi sendiri itu merupakan metode pemeriksaan radiologi menggunakan sinar X dengan dosis rendah untuk mendeteksi dini kelainan pada payudara. Nah, cara kerjanya itu yang pertama adalah persiapan pasien. Pasien diminta untuk berdiri atau duduk di depan mesin mamografi. Selanjutnya ada penempatan payudara. Nah, payudara itu ditempatkan di antara dua plat plastik transparan pada alat mamografi. Nah, plat tersebut itu akan menekan payudara untuk meratakan jaringan sehingga gambar yang dihasilkan lebih detail dan konsisten. Selanjutnya adalah pengambilan gambar sinar X. Nah, mesin sinar X tersebut akan memancarkan radiasi dosis rendah ke payudara dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar dua dimensi. Selanjutnya ada analisis gambar. Nah, gambar dari hasil radiografi tersebut akan dikaji oleh radiolog untuk mencari kelainan pada seperti massa, benjolan, atau mikroklasifikasinya. Next. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan tentang CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah arsitektur deep learning yang digunakan untuk menganalisis data visual. Nah, CNN ini terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja secara bertahap untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar seperti pola, tepi, atau tekstur secara otomatis. Model CNN dalam tugas proyek ini bertujuan untuk mendeteksi jenis kanker jinak dan ganas berdasarkan gambar. Nah, dalam tugas ini menggunakan CNN model sekuensial dengan strukturnya yang pertama yaitu input layer di mana gambar itu berukuran 224 kali 224 pixel dengan 3 channel atau RGB-nya. Terus ada yang kedua convolutional layer di mana tiga lapisan konvolusi dengan filter sebanyak 32, 32, dan 64 menggunakan fungsi aktivasi relu untuk menambahkan non-linearitas. Yang ketiga yaitu ada pooling layer di mana gunanya untuk mengurangi ukuran data dengan mempertahankan informasi utama dari gambar tersebut. Dengan max poolingnya ini ukurannya 2 kali 2 untuk mengurangi dimensi data. Dan yang terakhir ada fully connection layer di mana melakukan klarifikasi berdasarkan fitur yang telah dipelajari seperti gambar kanker jinak atau ganas dengan dropoutnya itu 50% untuk mencegah overfitting. Next. Nah, optimizer yang digunakan dalam tugas kali ini yaitu RM Sprop, di mana gunanya ini untuk membantu model belajar lebih cepat dengan menyesuaikan cara perhitungan setiap parameter dan stabil, sehingga model ini dapat memberikan hasil akurasi yang tinggi. Terus ada juga fungsi loss, di mana binary constant entropy-nya ini hanya ada dua kelas yaitu jinak dan ganas. Cara model ini dilatih yaitu yang pertama gambar yang udah
diolah itu diubah ukurannya menjadi dinormalisasi. Dan yang kedua itu model dilatih selama 30 kali pengulangan atau epoxnya dan 32 gambar per langkah batch size-nya dengan tujuan agar model bisa belajar dari data pelatihan dan diuji pada data validasi. Next. Nah, untuk tugas kali ini tuh data diambil itu dari Kaggle, di mana data ini dikumpulkan yang berisi dari 3.383 gambar mamogram yang difokuskan pada tumor payudara yang diberi anotasi dalam struktur folder. Kemudian data ini diekspor dari RoboFlow dengan tujuan untuk mendeteksi tumor payudara melalui mamogram. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Pada dataset kanker payudara juga, dataset ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada dataset train at 50% dari setengah data dari total data yang digunakan itu untuk melatih model agar dapat mengenai pola-pola dalam data karena model memerlukan banyak data untuk belajar pola dengan baik. Nah, model ini juga menggunakan data untuk belajar dan melakukan pembaruan parameter dan mengoptimalkan performanya. Yang kedua itu ada dataset tes 25%. Data ini seperempat dari data yang digunakan setelah pelatihan selesai untuk mengukur kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat. Nah, dataset ini juga menggunakan pengujian untuk memberikan evaluasi akhir tentang akurasi dan efektivitas model. Yang ketiga itu ada dataset validasi 25%. Seperempat data lainnya digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan untuk mencegah overfitting serta mengukur akurasi dan parameter model secara periodik tanpa mempengaruhi pelatihan langsung. Next. Oke, selanjutnya itu ada pre-processing. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada pemanggilan data, pemuatan data, dan visualisasi sampel, pembuatan model CNN, evaluasi model, dan hasil prediksi. Nah, yang pertama itu ada pemanggilan data yang di mana pada pemanggilan data ini adalah tahapan yang untuk melibatkan pengumpulan data set yang akan digunakan untuk analisis atau pelatihan model. Yang kedua itu ada pemuatan data dan visualisasi sampel. Pada pemuatan data dan visualisasi sampel ini, data yang telah dikumpulkan tadi dimuat kembali, lalu divisualisasikan untuk memahami pola atau karakteristik data sebelum diolah lebih lanjut. Yang ketiga itu ada pembuatan model CNN. Nah, pada pembuatan model CNN ini, tahap pengembangannya model berbasis CNN untuk analisis atau klasifikasinya, yang biasanya digunakan pada data visual seperti gambar. Yang terakhir itu ada evaluasi model dan hasil prediksi. Pada evaluasi model dan hasil prediksi ini, setelah model tadi sudah dibuat, hasil prediksinya akan diuji dan dievaluasi untuk memastikan kinerjanya. Nah, dari prepositioning tadi untuk deteksi kanker yang pertama itu adalah pemanggilan data. Yang pertama itu dari Kaggle tadi kita mengimportnya ke Google Colabs. Kemudian dari Google Colabs itu kita akan melakukan pemanggilan pada G Drive. Nah, untuk library yang kita gunakan itu yang pertama ada OS. Nah, untuk OS sendiri itu digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Selanjutnya ada random. Random itu untuk menghasilkan angka acak. Yang ketiga ada CV2 atau OpenCV. Itu digunakan untuk pembacaan gambar serta pengubah ukuran. Lanjut ada TQDM, itu digunakan untuk membantu proses berjalannya lama seperti pemuatan data atau pelatihan. Selanjutnya ada NumPy SNNP, itu digunakan untuk komputasi numerik dalam Python. Contohnya itu manipulasi array atau operasi matrix. Yang terakhir itu adalah Matplotlib atau pplot yang digunakan untuk menampilkan gambar serta membuat grafik kemajuan pelatihan. Nah, pada klasifikasi gambar ini kita menggunakan TensorFlow dengan jenis model yang digunakan yaitu Sequential. Next. Setelah dilakukan pemanggilan data, selanjutnya proses pelatihan dan validasi dataset yang dilakukan menggunakan kode Python. Gambar dari direktori pelatihan dibaca menggunakan CV2 IMRIT dan diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 piksel dengan CV2 resize. Dataset yang diproses disimpan dalam variabel train dataset dengan progres ditampilkan menggunakan TQDM. Sebanyak 1.260 gambar diproses dalam 15 menit dan 2.566 gambar selesai dalam 40 menit.
Dataset validasi diproses serupa dengan proses pelatihan dataset. Lalu disimpan dalam variabel file dataset untuk mengevaluasi performa model. Pada validasi pertama, 630 gambar selesai diproses dalam 5 menit, dan pada validasi kedua, 1278 gambar selesai dalam 15 menit. Dapat dilihat juga pada slide merupakan visualisasi gambar dari dataset yang diberi label 1, menunjukkan kategori positif untuk diagnosis kanker. Next. Model konvensional neural network CNN yang dirancang untuk deteksi kanker menggunakan arsitektur sekuensial. Model menerima input gambar RGB berukuran 224 x 224 x 3, lapisan pertama konvensional 2 dimensi dengan 32 filter 3 x 3, menghasilkan output 222 x 222 x 32, diikuti oleh max polling 2 dimensi yang mengurangi dimensi menjadi 111 x 111 x 32. Proses ini diulangi dengan meningkatkan jumlah filter hingga 64 dan dimensi terakhir menjadi 26 x 26 x 64. Setelah 3 blok konvolusi dan polling, data kemudian diratakan menjadi vektor 43 dan 264 oleh lapisan platen. Proses oleh lapisan dense dengan 64 neuron dan diterapkan dropout 50% untuk mencegah overfitting. Lapisan dense terakhir dengan fungsi aktivasi sigmoid menghasilkan output probabilitas untuk klasifikasi biner 0 atau 1. Model dikompilasi menggunakan biner prosentropi sebagai fungsi loss, RMS-probe sebagai optimizer untuk mempercepat konvergensi, dan matriks evaluasi berupa akurasi. Total parameter yang dapat dilatih adalah 2.797.665 dengan ukuran model 10,67 MB. Arsitektur ini ideal untuk deteksi gambar berbasis klasifikasi biner. Next. Oke, yang selanjutnya ada evaluasi model dan prediksi. Pada kelas non-maligen, precision sebesar 0,83 dan recall 0,78 menunjukkan bahwa model cukup akurat, dengan F1 score mencapai 0,80. Sementara itu, pada kelas maligen cancer, precision tinggi sebesar 0,89 dan recall sangat baik, yaitu 0,92, menghasilkan F1 score 0,91. Secara keseluruhan, akurasi model adalah 0,87. Makro AVG menghitung rata-rata matriks tanpa memperhatikan jumlah data, sedangkan weighted AVG mempertimbangkan proporsi data di setiap kelas, dan model menunjukkan performa lebih baik pada deteksi malignant cancer dan menandakan fokus pada mendeteksi kasus beresiko tinggi. Next. Confusion matrix ini mengevaluasi model klasifikasi untuk memprediksi kanker jinak dan kanker ganas. Matriks menunjukkan 4 hasil, yaitu 515 prediksi benar untuk kanker jinak atau true negatif, 1184 prediksi benar untuk kanker ganas yaitu true positif, 115 kesalahan memprediksi kanker jinak sebagai ganas false positif, dan 94 kesalahan memprediksi kanker ganas sebagai jinak yaitu false negatif. Matriks ini digunakan untuk memperhitungkan matriks performa seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang membantu memahami keakuratan dan kelemahan model. Next. Oke, selanjutnya itu ada lanjutan dari evaluasi model dan prediksi. Dapat dilihat pada gambar. Gambar di atas itu menunjukkan hasil prediksi sebuah model dengan memprediksi 2 kelas, yaitu yang dilabelkan 0 dilabelkan sebagai kanker jinak dan 1 yaitu kanker ganas. Nah, pada baris pertama itu memperlihatkan citra dengan prediksi 0 yaitu kanker jinak sesuai dengan label sebenarnya yaitu benar kanker jinak. Untuk baris kedua memperlihatkan citra dengan prediksi 1 yaitu kanker ganas sesuai dengan label sebenarnya yaitu benar kanker ganas. Hasil pada gambar ini menunjukkan bahwa model berhasil membuat prediksi yang benar untuk seluruh citra yang ditampilkan. Next. Selanjutnya ada hasil dan penelitian. Model yang dikembangkan menunjukkan tingkat akurasi tertentu pada data uji yang mencerminkan kemampuan dalam membedakan gambar antara benign dan malignan.
Evaluasi performa ini dilakukan menggunakan metrik seperti precision, recall, dan F1 score, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk memberikan analisis lebih mendalam, terutama dalam mengevaluasi keseimbangan antara prediksi yang benar dan salah. Untuk hasil evaluasi divisualisasikan melalui conversion metric yang mengidentifikasi jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Hal ini sangat penting dalam bidang medis karena dampaknya yang signifikan terhadap kesalahan prediksi. Nah, selain itu dapat dilihat pada grafik di samping, grafik akurasi dan loss selama proses pelatihan serta validasi menunjukkan bahwa model CNN ini memiliki performa yang optimal dalam mendeteksi kanker payudara. Peningkatan akurasi dan penurunan loss mengindikasikan bahwa model mampu mengenali pola dari dataset yang memiliki proporsi data sebesar 21,5% untuk kasus kanker dan 78,15% untuk kasus non-kanker. Ditambah lagi, konsistensi hasil antara data pelatihan dan validasi menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi ini merupakan yang pertama, kanker payudara merupakan pertumbuhan sel abnormal yang terjadi di jaringan payudara. Kanker payudara dapat dideteksi melalui mamografi dengan analisis yang ditingkatkan menggunakan CNN untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi gambar. Lalu, selanjutnya CNN merupakan arsitektur deep learning untuk menganalisis data visual yang terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja secara bertahap untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar, seperti pola, tepi, atau tekstur secara otomatis. Nah, selanjutnya data set berisikan citra medis seperti mamografi yang digunakan untuk melatih CNN dapat mengenali pola kanker payudara. Proses processing ini mencakup persiapan data citra untuk pelatihan seperti size, normalisasi, dan augmentasi untuk meningkatkan kinerja model. Nah, confusion matrix yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan baik dalam memprediksi kanker dengan jumlah prediksi yang benar, yang tinggi untuk kanker jinak sekitar 515 dan kanker ganas sekitar 1184. Kesalahan prediksi lebih banyak terjadi pada kanker jinak yang diklasifikasikan sebagai ganas dibandingkan sebaliknya. Lalu model CNN berhasil mendeteksi kanker payudara dengan akurasi tinggi tanpa overfitting. Evaluasi matriks ini seperti precision, recall, F1 score, serta visualisasi confusion matrix menunjukkan keseimbangan prediksi yang baik. Grafik akurasi dan loss mengonfirmasi bahwa model mampu mempelajari pola pada dataset yang tidak seimbang secara efektif. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.